sarana, dan juga 8 aturan kemoralan. Yang mana 8 aturan kemoralan merupakan aturan kemoralan yang sebenarnya sifatnya universal. Artinya baik untuk semua orang. Tidak hanya yang beragama Buddha, tetapi siapapun baik untuk melakukan. Karena ini juga akan membantu dalam upaya seseorang bermeditasi atau mengembangkan batin. Jadi aturan kemoralan di sini adalah latihan batin. Walaupun tentunya ini juga melatih bagaimana agar tindakan kita, ucapan dan perbuatan jasmani kita menjadi terkendali, akan tetapi itu berkenaan juga dengan batin kita, mengendalikan batin kita. Jadi 8 aturan kemoralan yang telah diminta, yang baik untuk dipraktikkan selama berada di sini. Yang pertama adalah menghindari membunuh makhluk hidup. Artinya apapun makhluk hidup, tidak hanya yang besar, bahkan yang kecil sekalipun, termasuk serangga sekalipun, dalam latihan ini betul-betul tidak membunuhnya. Jadi betul-betul menghindari pembunuhan. Jadi alih-alih pembunuhan yang dilakukan, nah seseorang justru dalam latihan ini juga mengembangkan pikiran cinta kasih, pikiran kasih sayang terhadap semua makhluk. Yang pertama. Yang kedua adalah menghindari mengambil apa yang tidak diberikan. Dengan kata lain adalah menghindari pencurian. Jadi betul-betul, tapi di sini apa yang memang dibutuhkan di sini sudah dipersiapkan, artinya itu memang sudah diperuntukkan untuk peserta di sini sehingga bukan sebagai pencurian. Jadi seperti ada air minum dan sebagainya, itu tentu bisa digunakan. Nah, ini yang kedua, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan atau mencuri. Nah, yang ketiga, dalam latihan meditasi ini juga baik untuk mempraktikkan walaupun hanya beberapa hari adalah kehidupan selibat. Artinya betul-betul tidak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan seksual. Ini dalam latihan ini. Jadi betul-betul kalau dalam tidak bermeditasi biasanya para perumah tangga yang terpenting adalah mempraktikkan penghindaran dari tindakan asusila atau berzinahan. Tetapi dalam latihan ini bahkan terhadap istri suami sendiri pun juga tidak diperkenankan. Betul-betul melatih batin, mengendalikan batin untuk menghindari apapun tindakan perilaku yang berhubungan dengan seksualitas. Ini juga latihan untuk melatih batin kita. Kemudian juga menghindari kata-kata yang tidak benar atau berbohong, sehingga bahkan dalam meditasi barangkali sudah diberikan yaitu beberapa peraturan sebelum datang ke sini, yang salah satunya adalah noble silence, atau betul-betul dalam praktik ini berusaha untuk tidak berbicara. Dan ini sangat penting. Karena apa? Karena dalam praktik ini yang kita lihat adalah batin kita masing-masing. Jadi betul-betul kita tidak bicara. Betul-betul kita melihat batin kita masing-masing. Kalau kita sudah mulai bicara, nanti tidak hanya membuat batin kita itu menjadi berkeliaran, tidak terkendali, tetapi juga akan mengganggu teman-teman yang juga ingin bermeditasi. Jadi tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga akan merugikan teman-teman lain yang ingin bermeditasi. Maka betul-betul dalam praktek ini kita mempraktikkan noble silence. Boleh bicara, yaitu kalau ada yang penting sekali yang memang ingin ditanyakan, terutama kepada volunteer. Misalnya membutuhkan sesuatu, mungkin ada yang membutuhkan obat dan sebagainya, dan memang itu dibutuhkan, bisa berbicara, bertanya kepada volunteer, bukan kepada antar peserta. Dan juga ketika nanti jam 7 malam ada diskusi dhamma atau diskusi tentang meditasi, diperbolehkan untuk bertanya
atau mengungkapkan apa yang menjadi unek-unek atau permasalahan dalam bermeditasi, dipersilahkan. Itu jam 7. Tetapi sepanjang hari betul-betul mempraktikkan noble silence. Nah, dengan cara demikian maka latihan yang keempat, latihan kemoralan yang keempat, menghindari kata-kata bohong, kata-kata yang tidak benar, yang tidak bermanfaat, itu sudah jelas dipraktikkan. Karena noble silence, karena tidak bicara. Nah, kemudian yang kelima adalah menghindari minuman yang mengakibatkan lemahnya kesadaran. Tidak hanya minuman tetapi juga termasuk makanan yang menyebabkan lemahnya kesadaran seperti drug, narkotik. Kalau di sini tentu tidak mungkin ya. Tidak mungkin Anda sekalian bawa narkotik ke sini. Nah, tapi itu sebagai latihan yang memang harus dipraktikkan. Kemudian di sini juga dilatih untuk tidak makan setelah tengah hari, karena memang dalam praktik meditasi ini kita juga berusaha untuk mengendalikan batin kita berkenaan dengan keinginan untuk makan. Jadi ada konsep bahwasanya kita itu makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jadi kalau makan untuk hidup artinya kita makan secukupnya, tidak berlebihan tapi juga tidak kurang. Jadi madya, tengah-tengah. Nah, artinya makan 2 kali sebenarnya itu sudah cukup. Bahkan beberapa orang makan sekali pun juga sudah cukup. Ya, kami kadang-kadang kita makan sehari cuma sekali pun sudah cukup. Nah, di sini makan 2 kali pagi dan juga sebelum jam 12 tengah hari, sesuai dengan jadwal yang diberikan. Nah, ini juga pelatihan yang berkenaan dengan tidak hanya secara fisikal tetapi juga mengacu pada batiniah. Kita melatih batin kita untuk mengendalikan pikiran berkenaan dengan makanan. Nah, kita berusaha di sana. Kemudian juga di sini juga melatih batin untuk tidak mengenakan apapun yang berkenaan dengan kosmetik, yang alat-alat kosmetik, benda-benda kosmetik yang tujuannya adalah untuk mempercantik, untuk memperindah diri. Cobalah dalam latihan ini dicoba untuk tidak menggunakan apapun hal yang sifatnya adalah untuk memperindah, mempercantik diri. Seperti bedak, lipstik, minyak, itu kita di sini melatih batin untuk tidak menggunakannya. Jadi betul-betul hidup secara sederhana. Dan ini adalah latihan batin. Ini juga sebagai untuk melatih batin kita. Termasuk adalah tidak menyanyi, tidak menari, tidak melihat pertunjukan. Ya, untungnya HP-nya disita ya. Nah, kalau disita kan sehingga tidak bisa melihat tontonan seperti YouTube, seperti Instagram, atau yang sifatnya adalah entertainment. Walaupun sebenarnya untuk berita tidak masalah, tetapi nanti ujung-ujungnya adalah entertainment yang sifatnya adalah untuk bersenang-senang. Dan bahkan dalam meditasi intensif, bahkan berita pun juga tidak perlu, tidak dibutuhkan. Betul-betul dalam hal ini kita melihat ke dalam batin. Termasuk adalah di sini selama meditasi ini tidak perlu membaca buku. Ya, jadi nanti bacanya nanti kalau sudah pulang. Karena ada beberapa orang yang merasa karena sebenarnya ingin menghindar dari kebosanan kemudian mulai membaca buku. Tapi sebenarnya itu adalah gangguan. Ya, sehingga di sini membaca buku pun juga tidak diperkenankan. Noble silence, melihat ke dalam batin. Apapun yang terlihat dalam batin, entah menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, itu harus dihadapi. Itulah latihannya. Melatih untuk menghadapi apapun yang datang pada kita, tidak menghindar. Nah, biasanya kita ini memiliki kebiasaan ketika muncul yang senang-senang, kita melekatinya, kita mengejarnya. Begitu muncul yang tidak menyenangkan, kita berusaha menutupinya, menghindar. Nah, itulah kebiasaan kita. Nah, di sini justru adalah kesempatan. Ketika muncul yang tidak menyenangkan, itulah kesempatan untuk melatih batin kita.
melatih kesabaran kita, melatih ketahanan mental kita dengan cara kita menghadapinya. Maka tidak dengan membaca buku, tidak dengan kemudian mulai berbicara kepada yang lain. Nah, itu nanti akan mengganggu dan itu kebiasaan lama. Ya, jadi ini adalah latihan batin, latihan mental. Nah, kemudian juga menghindari memang dalam latihan ini tempat tidur, tempat duduk yang tinggi dan mewah. Ya, saya kira kalau di sini nggak ada yang mewah, standar semua ya. Tempat tidurnya, tempat duduknya standar semua, nggak ada yang mewah, sehingga sudah aman. Jadi praktek sila atau aturan kemoralan yang ke-8 itu sudah aman, sehingga tidak ada masalah. Nah, aturan kemoralan di sini sangat membantu dalam praktik meditasi. Mengapa? Karena praktik meditasi ini bertujuan untuk mengembangkan kondisi-kondisi batin yang baik, yang berguna, yang bermanfaat. Dan yang kedua adalah untuk melenyapkan kondisi-kondisi batin yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat biasanya termanifestasi ke dalam bentuk pikiran yang mengembara, pikiran yang terus berkeliaran untuk mencari kesenangan terhadap apa yang dianggap menyenangkan, dan berkeliaran untuk terus menghindar hal-hal yang dianggap tidak memberikan kenikmatan. Dengan kata lain, pikiran-pikiran yang dikuasai oleh keserakahan maupun kebencian. Nah, keserakahannya adalah ketika ada yang menyenangkan, pikiran melekat, batin melekat, mengejar. Ketika muncul yang tidak menyenangkan, menolak, menghindar, lari. Nah, batin kita itu terus dikuasai demikian oleh suka dan tidak suka, keserakahan dan kebencian. Dan itu termanifestasi kalau kita perhatikan ke dalam pikiran yang terus mengembara, terus berkeliaran. Nah, sehingga dalam meditasi ini salah satu syarat yang penting untuk kita latih dalam meditasi ini adalah senantiasa membawa batin ke saat ini, sekarang. Jadi hidup saat ini dan sekarang. Karena batin kita itu terbiasa berkeliaran dengan pikiran-pikiran yang terus mengembara. Dan itu adalah manifestasi dari keinginan-keinginan, manifestasi dari pikiran yang dikuasai oleh keserakahan ataupun kebencian, suka ataupun tidak suka. Dan itu adalah sebab mengapa kita menderita, kita stres, cemas, khawatir karena pikiran-pikiran demikian. Nah, di sini syarat yang harus kita kembangkan, kita munculkan adalah senantiasa hidup saat ini dan sekarang, berada di sini dan sekarang, tidak ke masa lampau, tidak ke masa mendatang. Nah, akan tetapi untuk bisa senantiasa membawa batin ke sini dan sekarang itu juga membutuhkan latihan. Tidak serta-merta kemudian mudah, karena sekali lagi batin kita itu sudah terbiasa untuk diseret oleh berbagai macam keinginan, terbiasa untuk keluar, terbiasa untuk berpikir tentang yang lampau ataupun yang belum terjadi. Nah, tetapi untuk berada di sini sekarang itu bahkan bukan menjadi kebiasaan. Nah, sekarang dalam meditasi kita mengubah kebiasaan batin kita, yaitu untuk senantiasa membawa batin ke sini dan sekarang. Caranya bagaimana? Nah, inilah ada sebuah perumpamaan yang ini bisa dijadikan sebagai ya panduan untuk supaya kita lebih mudah untuk mengingat. Diumpamakan seperti kalau ada seseorang yang ingin menjinakkan seekor anak sapi yang liar. Anak sapi ini baru dipisah dari induknya, yang mana biasa kalau baru dipisah dari induknya pada itu dan itu masih kecil, nah itu biasanya kan masih merindukan air susu induknya kan, masih merindukan induknya dan air susu induknya. Tapi kemudian dipisah untuk dijinakkan. Lantas bagaimana supaya anak sapi tersebut menjadi jinak? Maka dibutuhkan dua alat. Yang pertama adalah tiang, yang kedua adalah
tali. Nah, tali ini digunakan untuk mengikat leher anak sapi tersebut, yang kemudian diikatkan ke tiang yang sudah dipancangkan dengan kuat ke tanah. Nah, ketika itu dilakukan, apa yang terjadi pada anak sapi tersebut? Apakah kemudian langsung bisa jinak? Atau masih meronta-ronta? Tentu masih meronta-ronta, masih berusaha untuk lepas dari ikatan tali tersebut. Karena apa? Karena dia masih merindukan air susu induknya. Nah, sehingga masih meronta, berusaha untuk lepas. Tetapi karena tali tersebut kuat, karena tiangnya juga kuat, walaupun dia meronta, dia lari, dia tidak bisa lari jauh. Begitu lari seberapa meter, itu kemudian ketarik oleh tali tersebut. Lari lagi, ketarik oleh tali tersebut. Lari lagi, ketarik oleh tali tersebut. Sampai kemudian anak sapi itu kelelahan sendiri dan dia duduk di bawah tiang tersebut, menjadi jinak. Nah, anak sapi tersebut itu ibarat pikiran kita. Pikiran kita itu selalu mengembara, berkeliaran, merindukan berbagai macam kesenangan indera. Jadi kalau anak sapi merindukan air susu induknya, kalau pikiran kita merindukan berbagai macam kesenangan indera. Mungkin orang berpikir, kesenangan indera kan sesuatu yang biasa, sesuatu yang wajar. Itu sesuatu yang semua orang itu mengejar. Mana ada salahnya? Itu bukan sesuatu yang salah. Iya, di masyarakat umum memang itu bukan sesuatu yang salah. Itu sesuatu yang biasa, yang dikejar oleh kebanyakan masyarakat umum. Tapi dalam meditasi ini, kita harus paham bahwa yang membuat pikiran kita terus mengembara, terus berkeliaran adalah karena kesenangan indera. Karena keinginan untuk menikmati kesenangan indera. Dan itu membuat atau memunculkan keserakahan. Dan dampak lainnya adalah ketika tidak mendapatkan, memunculkan kekecewaan, memunculkan kebencian. Terus demikian, gara-gara keinginan untuk menikmati kesenangan indera, maka suka dan tidak suka, termasuk pertengkaran, konflik, bahkan peperangan, itu terjadi. Kalau kita perhatikan. Dan itulah yang membuat segala bentuk penderitaan itu muncul. Maka di sini dalam meditasi ini, bahkan sehalus apapun keinginannya muncul berkenaan dengan kenikmatan indera, itu pun juga harus dikenali, harus diperhatikan. Dan itu bagian dari pikiran yang meronta, pikiran yang liar, pikiran yang binal, seperti anak sapi tersebut yang masih ingin terbebas dari ikatan tali tersebut, masih merindukan air susu induknya. Nah, pikiran kita itu seperti itu, anak sapi yang liar, terus meronta, terus diseret oleh berbagai macam keinginan, sehingga apa? Berpikir yang lampau yang sudah terjadi, kenikmatan yang sudah terjadi, atau mungkin ketidaksenangan yang sudah terjadi, atau sesuatu yang belum terjadi, terus meronta demikian. Sehingga gelisah, khawatir, cemas, takut itu muncul. Nah, begitu muncul, apa yang harus dilakukan? Maka disinilah, seperti anak sapi yang membutuhkan instrumen, yaitu tali dan juga tiang, dan kita pun juga membutuhkan dua instrumen, agar pikiran yang liar menjadi terkendali, menjadi jinak. Dan kita juga membutuhkan tali. Namun tali di sini adalah tali perhatian atau tali kewaspadaan. Kita waspada, kita penuh perhatian. Dan yang kedua adalah tiang. Nah, di sini yang dimaksud dengan tiang adalah tiang objek meditasi. Nah, jadi ada tali perhatian, ada tiang objek meditasi. Nah, bagaimana cara kerjanya? Adalah ketika pikiran mengembara,
pikiran liar, pikiran berpikir-pikir tentang yang lampau ataupun yang akan datang. Nah, perhatian ini, kewaspadaan ini akan mengenali, oh pikiran sudah mengembara, oh pikiran sudah lari. Kemudian begitu dikenali karena kewaspadaan, karena perhatian, kemudian langsung ditarik ke tiang objek. Nah, objeknya apa? Objeknya tidak lain adalah kita bisa memilih. Nah, di sini dianjurkan nanti pada saat duduk bermeditasi, objeknya adalah keluar masuknya nafas. Ini menjadi tiang objeknya. Jadi begitu pikiran mengembara, tali perhatian menarik untuk kembali memperhatikan objek meditasi, yaitu keluar masuknya nafas. Pikiran mengembara lagi, tarik pada objek keluar masuknya nafas, terus demikian ditarik, terus demikian ditarik. Nah, itu nanti lama-kelamaan batin akan menjadi jinak, pikiran tidak liar, batin menjadi jinak, batin menjadi tenang. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, di sini kalau kita perhatikan, karena di awal saya menyampaikan bahwa meditasi itu adalah untuk bagaimana menjinakkan batin agar pikiran-pikiran yang buruk itu semakin berkurang, yang baik-baik itu semakin berkembang. Kalau kita perhatikan, pikiran yang buruk ini bisa muncul kapan saja. Kapan saja bisa muncul. Tidak hanya pada saat duduk dengan mata terpejam, pikiran buruk itu muncul. Pada saat kita berjalan, pada saat kita melihat, pada saat kita mendengarkan suara, pada saat kita membaui, pada saat kita makan, pada saat kita bersentuhan, merasakan mungkin panas, dingin. Nah, pikiran-pikiran buruk itu bisa muncul. Nah, sehingga karena pikiran-pikiran buruk yang harus diredam, harus dilenyapkan, itu muncul kapan saja, maka meditasi di sini hendaknya dipraktikkan setiap saat. Hendaknya dipraktikkan tidak hanya pada saat duduk bermeditasi. Maka meditasi di sini hendaknya dipraktikkan sejak Anda bangun tidur sampai Anda menjelang tidur. Dengan apa? Dengan penuh perhatian, dengan tali perhatian senantiasa membawa batin ke saat ini dan sekarang bersama dengan objek meditasi, dan itu dilakukan setiap saat, setiap momen, tidak hanya pada saat duduk bermeditasi, tapi juga dalam aktivitas-aktivitas lainnya. Maka di sini untuk mempermudah Anda dalam mempraktikkan meditasi ada 3 hal. Kalau kita yaitu berbicara postur dalam meditasi, ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah meditasi duduk, yang kedua adalah meditasi jalan. Dalam jalan sebenarnya ada juga meditasi berdiri. Nah, yang ketiga adalah meditasi dalam aktivitas-aktivitas lainnya, yang itu adalah di luar duduk dan berjalan. Itu dianggap sebagai meditasi dalam aktivitas lainnya. Nah, dalam meditasi duduk, apa yang mesti dilakukan? Yang pertama tentu Anda sudah memiliki tempat duduk masing-masing, dan nanti juga perlu saya sampaikan dalam jadwal itu ada meditasi duduk bersama, yaitu di pagi hari dan juga di malam hari, terutama jam 6 sampai jam 7 ada meditasi duduk bersama untuk sore, dan pagi hari ada jam 4:30 sampai 5:30 untuk meditasi duduk bersama, dan di sini dipersilakan meditasi di sini. Nah, akan tetapi untuk meditasi di siang hari untuk terutama yang wanita bisa di sini, tapi juga bisa dipersilakan di daerah kuti wanita. Di sana juga ada dhamasala yang bisa digunakan untuk bermeditasi, dipersilakan khusus untuk wanita. Tapi kalau yang pria, meditasi duduk tetap berada di sini, tetap dengan tempat duduk yang lebih baik, tidak berpindah-pindah.
Karena biasanya kalau meditasi duduk berpindah-pindah nanti adaptasi lagi. Ya, kalau di dalam. Tapi kalau misalnya di luar, mau meditasi di luar atau di bawah, ada tempat juga dipersilahkan untuk meditasi duduk atau meditasi berjalan. Nah, akan tetapi untuk pagi hari jam 4:30 sampai 5:30 nanti ada meditasi duduk bersama. Nanti mungkin ada samnira yang juga bisa menemani untuk meditasi duduk bersama. Karena saya sendiri sekarang lagi berpuasa di Surabaya, jadi bolak-balik Surabaya Malang. Nah, tetapi kalau untuk sore nanti bisa ada diskusi dhamma di sini, kemudian ada meditasi duduk bersama jam 6 sore sampai jam 7. Nah, di sini. Tapi untuk yang lainnya, ya terutama untuk siang hari itu dipersilahkan untuk di tempat yang wanita, di tempat wanita dipersilahkan. Mau di sini dipersilahkan. Akan tetapi untuk malam, terutama adalah untuk chanting, meta chanting ya, itu juga berada di sini bersama-sama untuk meta chanting sebelum kembali ke kuti masing-masing atau tempat tinggal masing-masing. Nah, meditasi duduk pertama sudah memiliki tempat duduk yang bisa digunakan, tentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, terkadang masing-masing orang bisa berbeda-beda tempat duduknya sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Yang kedua, posisi duduk dipersilahkan. Posisi duduk bisa dengan duduk biasa, bisa duduk mungkin yang terbiasa dengan Padmasana, ada istilah Padmasana, yaitu posisi duduk ya seperti Arca Sang Buddha ketika duduk bermeditasi, atau dengan duduk kaki kanan berada di atas kaki kiri, apapun selama itu nyaman bagi masing-masing silahkan. Tapi kemudian badan ditegakkan, pada saat duduk badan ditegakkan, tapi rileks. Tegak tetapi rileks, bukan tegak tegang. Karena sebenarnya meditasi harus diingat juga adalah cara untuk supaya kita menjadi rileks. Cara supaya fisik kita, batin kita beristirahat. Sehingga walaupun tegak tetapi rileks. Mengapa harus tegak? Karena dalam tegak meditasi dengan badan tegak, di situ ada unsur semangat. Sehingga kalau nanti ada ngantuk-ngantuk, nanti akan mudah tersadarkan. Tapi kalau sudah melengkung, ya sudah melengkung, kalau sudah ngantuk itu akan terus kebablasan. Maka kalau tegak, kalaupun ngantuk nanti bisa cepat sadar. Nah, itu juga penting, baik untuk digunakan. Kemudian kedua tangan bisa berada di atas pangkuan, saling menumpuk, itu yang paling nyaman. Tapi kalau yang lain mungkin di atas dengkul begini juga dipersilahkan, kalau memang kebiasaan demikian. Mata bagaimana? Saat duduk bermeditasi, mata dipejamkan, ya. Jadi tidak melihat. Karena memang sudah tidak membutuhkan untuk melihat apapun, jadi mata dipejamkan. Rileks dipejamkan. Dan sebelum membawa batin untuk memperhatikan keluar masuknya nafas, Anda bisa merasakan dulu keseluruhan tubuh. Ini juga bagian dari betul-betul kita sadar apa yang sekarang saat ini sedang kita lakukan. Artinya kita sedang duduk bermeditasi, kita sadar. Itu juga bagian dari membawa batin ke saat ini dan sekarang. Tidak berkeliaran. Nah, kita betul-betul menyadari seluruh tubuh, apakah dengan sekedar sadar pada seluruh tubuh, atau Anda bisa memperhatikan satu persatu perbagian dari tubuh, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan betul-betul meyakinkan seluruh bagian tubuh rileks. Jadi betul-betul rileks, seperti ketika Anda tidur, meletakkan tubuh Anda dan betul-betul rileks. Maka dalam duduk bermeditasi pun juga, walaupun badan tegak tetapi seluruh jasmani rileks total. Nah, kalau sudah rileks, kemudian pelan-pelan mengarahkan batin, mengarahkan perhatian untuk memperhatikan keluar masuknya nafas. Dengan apa? Dengan memperhatikan di sekitar rongga hidung.
Memperhatikan nafas di sekitar rongga hidung dengan mata terpejam. Rileks saja, tidak usah dibuat-buat. Biarkan nafas itu berproses secara alami. Mau nafas panjang, silahkan nafas panjang, jangan dibuat pendek. Mau nafas pendek, silahkan nafas pendek, jangan dibuat panjang. Mau nafas itu kasar, silahkan kasar, jangan dibuat halus. Mau nafas halus, silahkan jangan dibuat kasar. Ya, jadi betul-betul membiarkan nafas berproses secara alami. Karena tujuan kita bukan untuk mengatur nafas. Tujuan kita adalah sekadar memperhatikan nafas sebagai instrumen agar batin tidak mengembara, agar batin tidak berkeliaran. Maka bernafas secara apa adanya. Nanti kalau kemudian dengan cara demikian nafas semakin halus, kemudian tidak terlihat nafas, nggak apa-apa, rasakan saja di sekitar hidung. Nanti setelah itu akan kelihatan lagi. Nafas masuk, nafas keluar. Nah, dalam memperhatikan nafas, agar perhatian kita itu bisa berkesinambungan, kita bisa menggunakan instrumen lain, yaitu apa? Dengan cara mencatat. Mencatat nafas. Mencatat dengan batin. Ketika nafas masuk, catat. Sembari nafas masuk, catat masuk. Ketika nafas keluar, catat keluar. Nafas masuk, catat masuk. Keluar, catat keluar. Terus demikian. Itu juga membantu batin kita untuk senantiasa bersama dengan nafas. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Nanti kalau misalnya ada pikiran yang mengganggu sekali, sangat mengganggu, sehingga batin tidak bisa bersama dengan nafas, Anda bisa mencatat pikiran tersebut sesuai dengan apa yang muncul. Ketika misalnya muncul pikiran yang berkeliaran mengembara dan tidak, pokoknya mengganggu sekali, betul-betul tidak bisa membawa batin ke saat ini dan sekarang bersama dengan nafas, Anda bisa sejenak mencatat pikiran tersebut. Dengan cara apa? Misalnya pikirannya muncul, ya berpikir dalam batin, dicatat. Nah, kalau sudah kemudian dicatat, nanti lenyap. Begitu lenyap, kembali kepada nafas. Kalau misalnya ada kebosanan yang muncul, itu kuat sekali, dicatat juga, bosan. Kemudian setelah selesai, kembali kepada nafas. Ini juga cara untuk mengenali batin kita. Mengenali bahkan pikiran buruk yang muncul, itu dikenali. Nah, kalau sudah terbiasa dikenali, begitu itu muncul, nanti lama-kelamaan, baru nongol sedikit saja, sudah kelihatan, wah ini bosan muncul. Langsung kembali kepada nafas. Oh, ini pikiran mulai mengembara, langsung kembali kepada nafas. Nah, kalau dengan cara demikian, batin bersama dengan nafas dan itu dilakukan dengan baik, maka batin akan menjadi tenang, batin menjadi damai, batin tidak berbencar. Sehingga apa? Kondisi batin yang baik, yang bermanfaat, yang berguna, itu akan semakin berkembang. Sementara bentuk-bentuk pikiran yang berkeliaran, yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, itu akan semakin berkurang, bahkan itu bisa lenyap. Hanya dengan cara itu saja, itu sudah sangat berguna. Sampai di sini ada mungkin yang tidak jelas, bisa ditanyakan untuk meditasi duduk. Cukup ya? Cukup jelas ya? Oke. Sekarang meditasi jalan. Nah, untuk meditasi jalan sebenarnya intinya juga sama. Anda membutuhkan tempat di mana Anda mempraktikkan meditasi jalan, Anda juga membutuhkan perhatian atau kewaspadaan, dan Anda juga membutuhkan objek meditasi. Nah, jalan di mana Anda berjalan bisa di samping kanan kiri tempat, yaitu dhammasala ini atau tempat meditasi ini, bisa juga berada di bawah, bisa berada di
di bawah yaitu lantai sana, dimanapun selama masih di sekitar sini Anda bisa menggunakan untuk meditasi jalan. Ya. Nah, dalam meditasi jalan tentu mencari tempat yang sesuai, yang juga tidak mengganggu teman yang lain. Artinya kalau tempat tersebut digunakan oleh teman kita, ya kita mencari tempat yang lain supaya tidak mengganggu yang lain. Dan juga tempatnya juga tidak kemudian berjalan berputar-putar. Jadi dalam meditasi jalan ini adalah jalannya lurus. Jadi betul-betul jalan yang lurus dari sini sampai tempat yang kita putuskan sebagai tempat kita berhenti. Nah itu saja, bolak-balik di situ saja. Jadi tidak muter-muter. Nah kalau muter-muter namanya apa? Sightseeing. Nah jadi hanya tempat yang lurus kita berjalan situ. Karena tujuannya adalah kita membawa batin saat ini dan sekarang untuk tidak berkeliaran. Lantas apa yang dilakukan dalam meditasi jalan? Yang pertama, Anda tentu berdiri ya, berdiri, dan sebelum berjalan Anda bisa memejamkan mata dan merasakan seluruh tubuh seperti pada saat duduk bermeditasi, betul-betul membuat jasmani itu rileks. Maka Anda pun juga bisa berdiri, kemudian memejamkan mata dan membuat jasmani serileks mungkin, merasakan jasmani. Dan ini juga membantu Anda untuk sadar bahwa saat ini sekarang saya sedang berdiri. Nah, Anda sadar bahwa saya sedang berdiri. Kemudian kedua tangan baik untuk berpegangan di depan atau di belakang, yaitu bisa dilakukan demikian. Walaupun tidak ada aturan sebenarnya, tetapi itu baik untuk berpegangan di depan atau di belakang karena ini menjadi satu kebiasaan. Nah, setelah Anda siap, Anda bisa membuka mata dan mulai berjalan. Jadi di sini berbeda dari meditasi duduk yang menutup mata. Dalam meditasi jalan Anda membuka mata. Jadi mata harus dibuka, jangan ditutup. Apalagi kalau malam-malam matanya ditutup nanti nabrak-nabrak, ya bahaya ya. Jadi mata harus dibuka. Ketika Anda berjalan, Anda bisa berjalan normal. Ini yang pertama, berjalan normal. Seperti Anda berjalan biasanya, tidak cepat tetapi juga tidak terlalu lambat. Jadi normal saja. Nah, tetapi di situ perhatian itu betul-betul menyadari setiap langkah sebagai objek meditasinya. Jadi kalau duduk menggunakan keluar masuknya nafas sebagai objek meditasinya, maka ketika berjalan Anda menggunakan langkah kaki sebagai objek meditasinya. Dalam memperhatikan langkah kaki, Anda pun juga bisa memperhatikannya lebih spesifik lagi, yaitu di sekitar telapak kaki. Dan pada saat Anda berjalan, seperti pada saat duduk, bisa menggunakan pencatatan masuk keluar dalam duduk meditasi seirama dengan keluar masuknya nafas. Nah, pada saat meditasi jalan Anda bisa menggunakan pencatatan kanan kiri sesuai dengan setiap langkah kakinya. Ketika kaki kanan melangkah, sembari melangkah catat dalam batin kanan. Ketika kaki kiri melangkah, catat dalam batin kiri, terus demikian. Kemudian sampai di tempat yang telah ditentukan, Anda bisa berdiri, diam, kembali merasakan jasmani untuk membawa batin saat ini dan sekarang. Kemudian berbalik, Anda bisa mulai lagi untuk berjalan dengan mencatat dalam batin kanan kiri sesuai dengan irama langkah kakinya. Sampai di sini bisa dipahami ya? Nah, dalam memperhatikan langkah kaki demikian, seperti pada saat duduk,
oh ternyata ada objek yang lain yang begitu mengganggu batin, sangat mengganggu batin. Entah itu kebosanan atau pikiran yang mengembara. Nah, ketika itu betul-betul mengganggu batin dan menjadi gelisah batinnya, maka Anda dalam proses meditasi jalan bisa berdiri. Berdiri diam, mencatat pikiran yang mengganggu tersebut. Kalau tadi misalnya berpikir, ya udah catat saja, berpikir. Dalam batin dicatat demikian. Nanti kalau sudah selesai, Anda bisa membuka mata kembali dan melanjutkan meditasi jalan. Kalau kemudian bosan muncul, ya dicatat saja, bosan. Dicatat. Kalau muncul perasaan tidak menyenangkan, catat juga, tidak senang. Catat dalam batin. Ini adalah cara untuk mengenali batin kita, mengenali pikiran-pikiran yang buruk. Nah, ini kalau sudah dibiasakan, nanti begitu ada pikiran buruk muncul, baru nongol sedikit saja sudah ketahuan, baru tandanya saja itu sudah ketahuan, sehingga apa? Tidak akan berlanjut. Nah, ketika sudah pikiran sudah tenang kembali, maka melanjutkan meditasi jalannya sesuai dengan yang tadi di awal. Nah, meditasi jalan ini bisa dengan berjalan normal, bisa juga dengan berjalan lebih lambat. Nah, kalau lebih lambat, Anda bisa mencatatnya dengan catatan misalnya 3 kali. Jadi angkat, maju, letak. Jadi ada yang untuk supaya letaknya itu menjadi seimbang, jadi angkat, maju. Yang diletakkan adalah bagian kaki belakang itu, tumitnya. Nah, tumit baru letak begini. Nah, ya, jadi angkat, maju, letak. Angkat, maju, letak. Bisa dipahami ya? Ya. Ya, tumit dulu. Ya, lebih nyamannya adalah tumit dulu. Ya, jadi tumit kemudian telapak kaki, itu lebih nyaman. Tapi kan masing-masing orang ketika berjalan bisa berbeda-beda ya, berbeda-beda kenyamanan, sehingga sebenarnya itu tidak ada aturan sebenarnya. Yang terpenting adalah bagaimana setiap langkahnya disadari, membantu agar batin berada di sini dan sekarang, tidak berkeliaran. Itu semua adalah instrumen. Jadi jasmani kita itu adalah instrumen. Langkah kaki itu adalah instrumen agar batin kita menjadi terjaga dengan baik, membawa batin ke saat ini dan sekarang. Nah, jadi demikian ya. Kalau sudah selesai, ya dipersilakan untuk meditasi duduk, meditasi jalan, dan di sini dipersilakan untuk menyesuaikan sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Maka dalam jadwalnya ada meditasi duduk, meditasi jalan, dan Anda dipersilakan untuk mana yang dipilih sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Mungkin ada yang peserta yang memang suka meditasi duduk, dipersilakan. Tetapi harus diingat, diimbangi dengan meditasi jalan. Mungkin ada peserta yang memang fokus dengan meditasi jalan, dipersilakan. Tapi ingat, tetap diimbangi dengan meditasi duduk. Dan itu penting. Agar apa? Agar fisik kita juga menjadi seimbang. Jadi Sang Buddha menyampaikan begini, meditasi itu seperti seseorang yang mengatur senar gitar. Kalau terlalu kencang, itu akan putus, tidak memberikan suara. Kalau terlalu kendor, juga tidak memberikan suara. Harus proporsional, tengah-tengah, baru memberikan suara. Karena fisik kita juga sama. Terlalu banyak duduk, itu juga tidak baik. Terlalu banyak jalan, juga tidak baik. Harus proporsional, jalan dan duduk. Tetapi jalan dan duduk sini juga masing-masing. Artinya ada yang memang cenderung ke duduknya, ada yang cenderung untuk meditasi jalannya. Apapun itu baik selama secara fisik juga masih imbang, masih seimbang. Nah, ini meditasi berjalan. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya? Iya.
Ya sebenarnya juga tidak ada aturan apa harus nyeker atau harus pakai sendal, nggak ada aturan, karena intinya adalah bagaimana kita itu membawa batin ke saat ini dan sekarang dengan kita memperhatikan langkah kaki. Akan tetapi ada beberapa orang yang mudah fokus, mudah terkonsentrasi dengan nyeker, dipersilahkan juga kalau memang mau nyeker. Nah tetapi ketika mau masuk ke sini harus cuci kaki dulu jadinya. Kan begitu, dipersilahkan. Tapi kalau memang tempatnya tidak bersih kemudian mau pakai sandal juga nggak apa-apa juga, dipersilahkan. Tapi kalau memang mau lebih supaya lebih fokus, lebih katakan sentuhannya lebih bisa dirasakan dengan baik sehingga batin tidak mudah untuk berkeliaran, itu juga baik, dipersilahkan. Semua itu adalah bagian dari instrumen yang kalau itu baik untuk batin kita, kenapa tidak untuk digunakan? Iya. Yang lain, meditasi jalan sudah jelas ya. Saya perhatikan sudah beberapa sudah ini kok sudah sering ikut meditasi. Jadi saya kira sudah paham dengan meditasi. Nah yang ketiga secara singkat adalah meditasi dalam aktivitas lainnya. Artinya selain duduk, selain meditasi jalan, semua aktivitas lainnya itu adalah juga bagian dari meditasi. Nah dalam hal ini karena memang aktivitas lainnya kan sangat bervariatif. Ada makan, kemudian mungkin mandi, ke toilet, melakukan aktivitas yang lainnya yang bervariatif sehingga objeknya juga bervariatif. Artinya yang terpenting adalah apapun aktivitas yang dilakukan yang dominan pada waktu itu, yang dikerjakan secara dominan itu disadari. Artinya apa? Ketika Anda bangkit dari tempat duduknya, ketika Anda kemudian membuka pintu, menutup pintu, Anda betul-betul sadar apa yang dilakukan. Ketika Anda mungkin mandi, kemudian membawa air, merasakan airnya, menggosok badannya, Anda sadar melakukannya. Yang tadinya itu pikiran dibiarkan berkeliaran, sekarang Anda sadar saat ini apa yang sedang dilakukan. Ketika Anda makan, mengambil makanan, membawa makanan ke mulut, mengunyah makanan tersebut, kemudian menelannya masuk ke dalam perut, Anda menyadari setiap prosesnya. Semakin Anda menyadari secara detail, semakin itu baik dalam meditasi ini. Nah, sehingga yang terpenting adalah proses kita bermeditasi itu apapun yang kita lakukan, kita menyadarinya dengan baik. Sampai di sini bisa dipahami ya? Ya. Ya, kembali kepada aktivitas yang sekarang sedang dilakukan. Ya, jadi kalau misalnya pada saat menelan, pada saat sedang mengunyah misalnya, kok tiba-tiba pikiran sudah mengembara, maka sadar kembali kalau sekarang sedang mengunyah makanan. Ya memang pikiran kita tuh sangat liar atau terbiasa dengan mengembara gitu kan. Tapi selama kita masih berusaha untuk kembali saat ini dan sekarang terhadap apa yang sedang dilakukan, itu sudah sangat baik. Sehingga nanti lama-kelamaan itu menjadi sebuah kebiasaan. Begitu ya. Dan yang terpenting adalah dalam proses meditasi ini betul-betul menjaga batin untuk tidak memunculkan pikiran-pikiran yang buruk. Itu yang paling penting sebenarnya. Artinya betul-betul jangan sampai keserakahan muncul, jangan sampai kebencian muncul. Itu yang terpenting sekali. Sehingga yang dimunculkan adalah pikiran-pikiran yang baik. Cinta kasih, kasih sayang, pikiran tenang, pikiran damai, terkonsentrasi, pikiran tidak gelisah.
Itu yang dimunculkan. Nah, kalau sudah demikian, itulah pengembangan batin. Begitu ya. Sampai di sini sudah. Nanti bicara lagi besok malam. Supaya tidak ada keraguan, ya. Nanti pas meditasi nanti bingung. Ini gimana satu hari satu malam bingung. Apa yang mesti dilakukan? Silahkan ya. Ya sebenarnya diperbolehkan karena ada beberapa orang yang terbiasa dengan kembang kempis perut. Ya, diperbolehkan. Dan tapi secara prinsip itu sama seperti nafas. Artinya itu hanya sebagai instrumen. Ketika pikiran mengembara ya kembali kepada objeknya. Kalau objeknya adalah kembang kempis perut, ya kembali kepada kembang kempis perut. Mengembara lagi kembali kepada kembang kempis perut. Itu. Ya untuk sementara ini saja dulu. Mudah-mudahan dipahami dengan baik dan selamat bermeditasi, selamat melihat ke dalam batin, dan ingat, noble silence, diam mulia, melihat ke dalam batin, menjaga batin dengan baik, dengan penuh perhatian, dengan kewaspadaan, tidak membiarkan pikiran-pikiran buruk itu muncul. Betul-betul kita melatih batin, tidak membiarkan pikiran buruk itu muncul. Kalau itu sudah dilakukan, entah, ya kalau sudah dilakukan pasti damai, pasti pikiran menjadi damai, pasti pikiran akan berada di sini dan sekarang. Kalau itu betul-betul dipraktikkan, tidak membiarkan pikiran-pikiran buruk itu muncul. Nah, itu yang menjadi poin yang paling penting ketika kita melatih batin kita. Ya selamat untuk berlatih dan selamat untuk memberikan istirahat terhadap batin dan juga jasmani kita. Terima kasih. Sapi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.